Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the hell, boy? Kali ini saya ingin membahas mengenai materi penggolongan obat. Obat itu biasanya digolongkan berdasarkan zat yang terkandung di dalamnya, kegunaan atau fungsinya, atau efek samping pada penggunaannya. Yang paling umum dijumpai masyarakat adalah golongan obat bebas, obat keras, obat bebas terbatas. Yuk kita pas tuntas. Pertama, obat bebas. Obat bebas itu biasanya ditandai dengan logo bulat hijau di kemasan obatnya. Obat bebas itu kayak obat yang bisa kamu beli di apotek tanpa resep dokter. Jadi kalau kamu lagi sakit ringan kayak flu, batuk, dan pusing, kamu bisa langsung beli obat itu tanpa harus ke apoteker dulu. Meskipun bebas, tapi kamu harus tetap berhati-hati juga ya. Jangan asal beli dan minum, karena kadang-kadang efek sampingnya nggak cocok buat tubuh kita. Jadi meskipun bebas, harus kita berhati-hati dalam penggunaannya. Contoh obat bebas yang saya punya ini ada contohnya Anfat. Ini ada logo hijaunya. Terus ini juga ada yang paling umumnya Enstrostop. Ada logo bulat hijaunya ya. Dua itu ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas biasanya ditandai dengan logo bulat hijau. Obat bebas terbatas itu sebenarnya kayak obat yang bisa kamu pilih tanpa resep dokter, tapi ada aturan tertentu yang bikin obat ini nggak bisa dikonsumsi sembarangan dipakai. Ya walaupun bisa dibeli langsung tanpa resep dokter, bisa dibeli langsung tuh biasanya di apotek, toko-toko obat yang sudah ada izinnya, atau di warung. Bukan berarti obat ini bisa kamu bebas-bebas aja nih minum. Biasanya obat jenis ini tuh dalamnya kandungannya keras, tetapi karena ada aturan pakai di dalam bungkusnya itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Misalnya tuh kayak contohnya yang aku punya ini, apa ini? Alstain nih. Biasanya obat bebas terbatas itu juga punya contoh lain tuh kayak CTM, terus Paramex, Dulcolax. Obat keras biasanya berlogo merah bulat K kayak begini. Obat keras itu adalah obat yang nggak bisa kamu beli sembarangan di apotek karena harus pakai resep dokter. Obat ini biasanya dipakai buat kondisi yang lagi serius kayak penyakit berat atau masalah kesehatan, jadi butuh pengobatan khusus. Jadi nggak bisa asal beli karena obat ini punya efek yang keras dan cukup serius kalau salah pakai. Contohnya obat buat penyakit jantung, infeksi berat, atau obat penghilang rasa nyeri yang super kuat. Nah, karena pengaruhnya besar, dokter yang bakal nentuin dosis dan seberapa lama kamu minum obat itu. Kalau kamu nekat minum obat itu sembarangan, bisa-bisa bikin masalah di tubuh kamu. Jadi obat keras itu harus hati-hati banget dalam penggunaannya. Di sini saya punya contohnya itu Bactodram. Ini salah buat menghilangkan jamur. Tapi obat keras itu ada lagi contohnya kayak misalnya yang buat penghilang nyeri yang super duper berat itu biasanya pakai asam mefenamat atau ibuprofen. Generik. Obat generik itu punya logo hijau bertulis generik. Obat generik ini punya kandungan yang sama obat-obat yang terkenal, tapi harganya lebih murah. Biasanya tuh dari subsidi pemerintah. Jadi kalau obat ini biasanya dipatok dengan harga mahal, obat generik bisa jadi pilihan yang lebih ramah kantong, tetapi tetap membantu untuk nyembuhin penyakit yang sama. Jadi kalau kamu beli obat generik, jangan khawatir karena kualitasnya nggak kalah bagus sama obat terkenal lainnya. Ya isinya sama, cuman obat generik ini punya kemasan yang biasa aja dan kurang itu karena obat generik ini biasanya lebih mengedepankan efek atau manfaat obatnya daripada desainnya yang kekinian gitu loh, yang keci-keci gitu loh. Nah ini di sini saya punya contohnya itu Lansoprazole. Nih lihat ada logo hijau bertuliskan generik.
Terus di sini juga ada contoh kedua itu Cefixim teh hidrate. Ini ada logo hijau bertuliskan generik. Ini di dalam kandungan obat ini tuh punya kandungan yang sama sih. Cuman karena ini dari subsidi pemerintah, ini termasuknya generik apa ya? OHT atau obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar ini biasanya punya logo apa namanya? Kayak logo kayak bintang gitu. Obat herbal terstandar itu obat yang terbuat dari bahan alami kayak tumbuh-tumbuhan atau rempah, tapi udah melalui proses uji dan standarisasi supaya jadi aman dan efektif. Jadi meskipun berasal dari alam, obat ini nggak sembarangan karena udah diuji lab dan punya takaran dosis yang jelas. Dengan kata lain, obat herbal terstandar itu kayak ramuan alami yang dibikin dengan cara modern biar bisa bener-bener ngasih manfaat sesuai yang dibutuhin buat tubuh kita. Biasanya obat herbal terstandar ini lebih aman, terjamin kualitasnya, dan nggak asal-asalan kayak obat herbal yang belum teruji. Jadi meskipun alami, tetap punya kualitas yang oke dan bisa jadi pilihan buat jaga kesehatan. Obat ini biasanya kebanyakan tuh dibuat mencegah penyakit itu kayak masuk angin. Dan di sini saya punya contohnya itu tolak angin yang sering dijumpai sama masyarakat, yang sering ada di pasaran. Ini biasanya ada di warung, apotek, atau bisa dibeli di toko obat terstandar. Yang terakhir itu ada OA. Obat OA itu singkatan dari obat wajib apotek, yang sebenarnya kayak obat yang bisa dibeli langsung di warung atau di apotek tanpa perlu resep dokter atau apoteker. Biasanya obat OA ini buat ngatasi penyakit ringan atau masalah kesehatan sehari-hari kayak flu, batuk, pusing. Obat ini gampang banget diakses dan harganya juga lebih terjangkau dibanding obat-obat yang harus pakai resep dokter. Cuma meskipun bisa dibeli bebas, tetap aja kamu harus hati-hati soalnya buat penyakit ringan. Kalau nggak tepat minum obatnya atau salah dosis juga bikin masalah baru. Jadi pastiin kamu baca petunjuk atau kamu tanya apoteker biar nggak salah minum obat. Pokoknya obat OA itu enaknya gampang dicari dan bisa langsung ngatasi masalah. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan asal minum obat ya. Di sini aku punya contohnya itu ada ranitidin sama Cefixim. Oh ya, satu lagi nih buat ngatasin ada lansoprazol. Sebenarnya OA itu masih digolongkan lagi itu jadi OA 1, 2, 3, tapi karena di sini agar lebih ringkas aja ya, saya masukin semuanya. Jadi fungsi lain OA ini buat mempermudah semua medikasi masyarakat. Bayangin kalau misalnya kamu cuman sakit lambung, sakit perut, itu datang ke dokter kan udah sampai berapa ya? Udah sampai 100.000 kali ya berobatnya. Tapi dengan adanya OA ini sesuai kebijakan pemerintah, kamu jadi bisa swamedikasi atau penyembuhan mandiri di dalam rumah. Jadi keuntungan OA ini juga bisa mengirit biaya. Obat itu digolongkan buat memudahkan kita supaya kita nggak bingung mau pakai obat yang mana buat kondisi tertentu. Jadi obat itu digolongin jadi obat bebas, keras, atau bebas terbatas tergantung seberapa kuat efeknya dan gimana cara pemakaiannya. Misalnya penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.